Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Kristen Krida Wacana. Selamat datang juga kepada Bapak David sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Selamat datang Bapak. Dan juga kepada tim dari Panin Asset Management, selamat datang di perpustakaan kami. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Ukrida, Ibu Riana, dan juga kepada tim dari Panin Asset Management, dan yang saya cintai Bapak Ibu yang sudah hadir di perpustakaan kami pada siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dan akan dibuka oleh Kepala Perpustakaan Ukrida, itu Ibu Riana. Kepada Bu Riana, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas penyampaian. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di ruang perpustakaan Ukrida. Jadi hari ini adalah kegiatan kolaborasi perpustakaan dengan Panin Asset Management. Salah satu bagian dari kegiatan kita adalah literasi informasi untuk masyarakat. Nah, salah satunya kalau di kampus itu disebutnya adalah literasi keuangan untuk hari ini adalah untuk tenaga kependidikan. Lebih banyaknya seperti itu. Jadi tanpa banyak bicara, saya akan langsung kepada Pak David ya, yang akan mempresentasikan kegiatan ini. Bagaimana mengelola keuangan yang dihubungkan dengan investasi yang dikelola oleh Panin Asset Management. Ya, jadi Bapak Ibu, kegiatan ini adalah yang kedua kali yang pernah datang, mungkin tahun 2019 atau 2018 Pak ya, pernah datang untuk menyampaikan bagaimana mengelola keuangan kita, ya keuangan kita supaya bisa menjadi investasi di masa depan. Oke, silakan Pak David untuk menyampaikan materinya. Saya akan Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sudah diperkenalkan oleh Bu Riana, saya David Stefanus. Kami dari Panin Asset Management, salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pasar modal. Kebetulan, kemarin ada request juga bahwa acaranya nggak usah terlalu formal, santai aja. Betul, kalau misalnya nanti ada rencana mau tanya jawab, langsung tanya juga boleh. Atau mau menunggu acara selesai juga nggak apa-apa. Karena kadang kalau udah penasaran, aduh saya mau tanya nih, tadi pas selesai, lupa. Jangan sampai hal itu terjadi. Maka Bapak Ibu kalau misalnya ada yang dari paparan di depan, selalu, Pak mau nanya ini dong, Pak mau nanya itu dong. Kalau seandainya bisa langsung saya jawab. Tapi biasanya saya tampung dulu. Bapak Ibu, siang hari ini kami cukup bangga dapat tugas dari perusahaan, terutama colekan dari OJK bahwa kalian harus bantu kita literasi ke masyarakat. Nah, salah satu bentuknya adalah presentasi seperti ini yang kita adakan. Nah, kenapa kita bilang OJK maksa kita? Karena ternyata literasi keuangan di masyarakat itu cukup bagus sih di 2022, puji Tuhan cukup bagus. Tapi ternyata kalau kita lihat jumlahnya itu masih kurang banyak. Tingkat resikonya masih terlalu tinggi. Mungkin Bapak Ibu sekarang pernah dengar ya, yang lagi rame-rame kemarin, penipuan ini, kena kasus ini, koperasi ini, ruginya sampai ratusan miliar, ada yang orang sampai nggak bisa berangkat umroh. Itu kan salah satu penipuan investasi dan salah satu penipuan yang cukup ramai dah beberapa waktu ke belakang. Tugas kita adalah menggambarkan bagaimana baiknya kita bisa kelola keuangan kita. Kita bicara soal literasi keuangan. Ada 4 hal. Sebetulnya 4 hal ini basic materi yang OJK minta atau OJK sounding ke kita berkaitan dengan not literate,
less literate, sufficient literate, well literate. Sebetulnya ini cuma berkaitan dengan kondisi saat ini, bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu masih banyak yang not literate. Tapi kalau kita semua sih saya yakin ya, selama ini pasti punya rekening bank, pasti bisa transfer, pasti bisa pakai m-banking. Pada dasarnya itu sudah well literate. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang lain, saya tinggal di Kabupaten Bogor, tadi saya sempat ngobrol, saya tinggal di Kabupaten Bogor, itu di daerah Parung Panjang. Kalau Bapak Ibu belum tahu, itu posisinya di Kabupaten Bogor, di ujungnya Tangerang, tapi masuknya Kabupaten Bogor. Jadi saya orang Tangerang bukan, orang Kabupaten Bogor kalau mau ngurus apa-apa harus ke Cibinong, jauh sekali. Saya masih punya banyak sekali orang-orang di sekitaran saya, mereka nggak punya rekening bank. Usahanya besar, punya toko, cukup luar biasa uang keluar masuknya, tapi ketika kita melakukan transaksi, transfer, nggak punya rekening bank. Semuanya yang dipegang masih cash. Tingkat resikonya besar sekali, seperti kemalingan, kebakaran. Tapi itu yang saya alami, itu yang benar-benar saya lihat di daerah saya. Kok nggak punya bank? Ini punya mobil. Punya mobil, skalanya cukup besar, punya toko cukup besar, tapi nggak punya rekening bank. Jadi kalau apa-apa cash, semuanya cash. Semuanya benar-benar berbentuk fisik uang. Sebetulnya nggak masalah, tapi kedepannya tingkat resikonya akan sangat tinggi. Itu berkaitan dengan literasi yang paling sederhana, bahwa masih banyak di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang belum bersentuhan dengan bank atau belum terliterasi secara baik. Survei nasional literasi keuangan, kita lihat, saya ambil garis besarnya saja ya, bahwa ternyata masih yang paling besar adalah antara lulusan SMA sederajat dengan lulusan S1. Mereka cukup terliterasi. Tapi kalau misalnya kita melihat yang lulusan-lulusan, kalau S3 dan S2 ini berkaitan sama jumlahnya ya. Tapi kalau lulusan maksudnya tidak sekolah, itu cukup besar jumlahnya yang masih belum terliterasi. PR-nya buat pemerintah sih, bukan kita ya. Maksudnya kalau kita udah semuanya pasti baik-baik saja. Tapi pemerintah punya PR segitu. Mereka harus sesegera mungkin membantu masyarakatnya untuk tersentuh oleh perusahaan keuangan. Indeks literasinya ini berkaitan sama pasar modal, karena bagian dari tugas kita juga ternyata pasar modal kita literasinya masih kecil sekali, karena masih banyak, sekalipun sudah tersentuh dengan lembaga keuangan, tapi masih basic. Masih ada yang saya mempersiapkan pensiun saya, tapi cuma ditaruh di tabungan. Saya mau persiapkan rekening saya, maksudnya saya mempersiapkan anak saya sekolah, tapi cuma ditaruh di tabungan. Nggak salah, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena dengan konteks persiapan yang tepat, kita bisa mendapatkan hasil yang juga lebih tepat. Bukan salah ya Pak, misalnya saya sukanya cuma di rekening di bank, nggak apa-apa juga gitu. Tapi sayang misalnya Bapak Ibu mau persiapkan anak sekolah, tapi rekeningnya cuma ada di rekening tabungan, itu sayang sekali karena bunganya sangat kecil. Sedangkan kalau Bapak pekerjakan uangnya atau halusnya Bapak investasikan, hasilnya bisa lebih matang, hasilnya lebih baik, bahkan bisa buat tambah-tambahan untuk anak sekolah misalnya sampai keluar. Kayak gitu. Konsep yang kita tanamkan ini kita harus dukung juga dengan pentingnya literasi keuangan. Kita lihat ya, dapat memilih strategi keputusan keuangan yang tepat itu jelas. Kalau sampai tidak tepat, kadang kita kepikiran nih, wah saya udah tahu nih soal investasi, saya taruh uang saya di koperasi. Tapi Bapak Ibu lihat beberapa waktu terakhir, beberapa koperasi atas nama koperasi ya, ternyata yang bisa kaya hanya ownernya aja. Sekarang masih DPO kayak gitu, karena memang tidak ada kejelasan dan tidak ada dasar hukum yang sebenarnya bisa dipakai sama masyarakat terkait dengan koperasi-koperasi tersebut. Tapi saya nggak bilang bahwa koperasi jelek, karena banyak sekali saya waktu dari kecil bahkan di sekolah sudah diajari bahwa banyak sekali koperasi yang sangat membantu masyarakat, terutama berkaitan dengan kebutuhan. Karena kita tahu kalau zaman dulu bank itu masih belum masuk sampai pelosok. Sedangkan dengan koperasi, dengan mengandalkan koperasi, warga masyarakat yang bercocok tanam itu bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Tapi hari-hari ini koperasi ternyata dimanfaatkan, atau banyak lembaga-lembaga yang dimanfaatkan untuk melakukan penipuan. Nggak harus yang lembaga-lembaga ya kita bilang yang mencari uang. Travel umroh yang notabene itu untuk kepentingan agama aja,
itu masih bisa dilakukan untuk penipuan. Konteksnya Bapak bisa lihat bahwa salah satu yang cukup booming waktu itu First Travel ya. Yang mereka lakukan adalah, kenapa saya sebut First Travel, karena beberapa saudara saya kena itu cukup lumayan, dan dia bekerja itu sebagai zaman dulu loper koran. Dia tabung uangnya harian untuk bisa umroh, tapi ternyata gagal hanya karena ternyata yang dilakukan sama travel umroh tersebut adalah skema permainan uang. Jadi mungkin Bapak Ibu udah dengar juga ya, kalau skema permainan uang itu adalah sebetulnya semua bisa running selama ada uang baru masuk. Tapi pemerintah sudah melihat bahwa oh ini bahaya. Kalau kita lihat, seandainya saja travel umroh itu tidak dihentikan sama pemerintah, mungkin sekarang masih jalan, mungkin masih bisa bertindak terus. Tapi pada dasarnya ini yang dimainkan adalah uang-uang nasabah atau uang-uang klien yang baru masuk. Untuk bisa memberangkatkan jemaah yang sebelumnya, mereka memanfaatkan dari uang-uang yang baru masuk. Itu kita sebutnya sebagai money game. Jadi bukan investasi. Jadi uang yang benar-benar diterima sama Bapak Ibu atau keberangkatan Bapak Ibu itu semua menggunakan uang yang baru masuk. Yang selanjutnya yang akan berangkat itu juga bisa berangkat, seandainya mereka bisa berangkat dari uang yang baru masuk lagi. Nah itu money game, kita sebutnya money game. Seandainya jalan terus, ya mungkin sampai sekarang masih berjalan. Tapi balik lagi, pada dasarnya satu saat itu berhenti, maka banyak sekali orang-orang yang akan mengalami kerugian. Terutama yang uangnya udah masuk, apalagi yang secara mencicil. Nah itu yang berusaha dihindari sama pemerintah adalah seperti itu. Kedepannya nih Bapak Ibu, mungkin ketika saya bicara seperti ini, akan ada metode-metode baru. Udah pasti, namanya penjahat, udah pasti jago nih cara bikinnya. Mungkin terlihat mulus, mungkin terlihat akan sangat berguna nih buat kita, karena beberapa metode yang dipakai waktu itu adalah yang cukup ramai, robot trading. Robot trading mungkin ada yang sempat kecemplung, atau mungkin saya sudah dengar banyak, karena banyak nasabah saya juga bilang, David, kamu nggak ikutan. Aduh, saya bingung. Kalau dasarnya saya belum jelas, saya tidak bisa nyemplung kayak gitu, karena tingkat resikonya saya nggak bisa pegang. Seandainya kenapa-napa, pasti harus salahkan siapa. Robot trading banyak yang kecemplung itu karena flexing yang dilakukan sama artis-artis terkenal atau influencer itu secara media sosial wah sekali. Karena saya punya salah satu rekan saya juga, salah satu orang yang penting di kehidupan saya itu dia flexing, nggak kerja ngapa-ngapain, tapi ternyata setiap sore bilang, dapat keuntungan segini nih, berapa juta, dapat keuntungan segini nih. Saya yang dari pagi berangkat kantor, perjalanan gitu, sampai malam lagi saya pulang lagi, kayaknya penghasilan saya nggak sampai segitu, kok dia bisa nikmat banget hidup. Nah itu yang bikin orang penasaran, kalian bisnisnya apa sih? Nah mulailah kecemplung. Konsepnya robot trading itu menurut saya tidak jauh beda. Jadi orang yang berhasil membawa beberapa orang itu mendapatkan gain yang lebih banyak, mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Konsepnya menurut saya hampir sama seperti permainan uang. Balik lagi, kita harus mampu bertanggung jawab pada keputusan keuangan yang diambil. Literasi keuangan adalah investasi agar kondisi keuangan tetap terjaga, dapat mempengaruhi pertumbuhan kekayaan finansial. Ini jelas, kalau seandainya Bapak Ibu tidak mulai bertindak atas financial condition Bapak Ibu sekarang, hasil di 10 tahun ke depan itu mungkin berbeda. Keputusannya bisa diambil misalnya 3 tahun yang lalu. Oh, misalnya Bapak Ibu di sini, saya tidak bisa menganggap Bapak Ibu di sini less literate, nggak mungkin, karena menurut saya nggak mungkin. Jadi bisa aja Bapak Ibu ternyata, oh saya sudah main saham kok, oh saya sudah punya rekening di sini kok, oh saya sudah mempertimbangkan uang pensiun saya seperti ini kok, itu bisa aja. Dan kita sangat-sangat dukung konsepnya. Semakin banyak orang yang tersentuh dengan investasi yang baik, dengan literasi yang baik, maka penjahat itu semakin sulit. Karena Bapak Ibu pasti akan semakin aware. Oh yakin nih, kamu bisa kasih keuntungan saya segini dalam setiap tahun? Yakin? Emang apa investasinya di mana? Nah, Bapak Ibu akan semakin gatal untuk mengkorek, cari beritanya, cari informasinya, benar nggak nih perusahaannya, bodong nggak nih. Nah itu yang kita benar-benar sangat-sangat ditekankan dari OJK. Ayo bantu, kalian harus bantu, jangan cuma OJK gitu, jangan cuma perusahaan dari pemerintah aja yang kerja, kalian juga harus bantu. Tujuannya adalah jangan sampai nih semakin banyak itu sayang gitu kan. Kalau saya bicara dari track record ke belakang itu, saya bilang saudara saya itu sedih banget ngumpulin uang dari jualan koran, loper koran daily. Dia bisa kumpulin untuk berangkat umroh, tapi ternyata
ya perusahaan yang dipakai salah kayak gitu, dan itu kita pengen belajar bahwa jangan sampai lah kita salah. Nah, kita lihat apakah literasi Anda sudah benar, apakah kamu bekerja untuk uang atau uang bekerja untuk Anda. Bagaimana mempekerjakan uang, mari kita sharing. Waktu Bu Rena bilang ke teman saya Boki, kita bicara soal literasi keuangan. Soalnya pas saya dengar, waduh, literasi keuangan ini agak beban nih ya. Beban karena kan kalau kita bicara literasi, berarti si pembicara di depan ini atau saya ini harus memberikan edukasi. Sedangkan yang kita pengen adalah kita berbagi gitu. Maksudnya Bapak Ibu misalnya punya pengalaman apa, atau ternyata Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman daripada saya, itu kita lebih suka gitu. Kita jatuhnya enaknya sharing. Tapi karena memang requestnya Bu Riana berkaitan sama literasi, sudah seharusnya materi saya harus berkaitan dengan literasi. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan, boleh banget nih pada siang hari ini. Pada siang hari ini saatnya uang bekerja untuk Anda. Ya, karena di sini masih ada tempelan politron ya Bapak Ibu. Tadi saya juga baru sadar masih ada politron di sebelah di sini untuk Anda. Ya, di gambaran ilustrasinya bagaimana orang yang bekerja untuk mencari uang sama membiarkan uangnya bekerja untuk dia. Yang benar itu seperti apa sih personal finance mindset atau mindset literasi keuangan, atau bagaimana kita mengelola keuangan itu yang sebaiknya paling tepat itu seperti apa sih? Kayak itu tuh konsepnya seperti apa? Apakah kita punya banyak gadget atau kita mulai punya emas? Kenapa saya bilang gadget ya? Karena jujur aja saya udah nggak ngikutin iPhone sekarang udah sampai berapa, harganya udah berapa, bisa dapat berapa motor second gitu kan, itu bisa aja. Itu saking harganya udah nggak masuk akal kalau menurut saya. Atau cicilan utang yang sehat itu seperti cicilan kartu kredit kah? Atau kita cicil rumah? Tadi saya suka sekali ada diskusi sedikit di belakang soal rumah. Kebetulan saya rumahnya cukup jauh ya di Parung Panjang. Tapi berkaitan sama cicilan utang sehat, tapi bukan berarti nggak boleh punya kartu kredit ya. Ini saya berusaha menekankan bukan nggak boleh punya kartu kredit, tapi cicilan utang di kartu kredit itu menurut kita kurang sehat. Tapi bukan berarti kartu kredit buruk. Enggak, karena jujur aja, ketika punya kartu kredit, Bapak bisa mendapatkan atau Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur-fitur seperti promo, diskon. Tapi ingat, gunakan promo dan diskon itu dan jangan sampai kena bunganya dulu. Jadi kalau bisa dilunasi dalam waktu cepat, lunasi. Tapi promo ini nggak akan semua orang bisa dapat, bener. Karena saya waktu itu saya pernah presentasi beberapa waktu yang lalu di depan salah satu perusahaan yang cukup besar, dan itu ada sekitar puluhan orang. Saya bicara soal kartu kredit, saya bilang, aduh bahayanya nih kartu kredit gini. Tiba-tiba ada bapak-bapak tunjuk tangan, Bapak salah. Jadi gitu. Luar biasa sekali, saya di depan puluhan orang, saya bilang, Bapak salah. Bener Pak, saya dikasih tahu soal Bapak salah. Hah? Gimana Pak? Ini dijelaskan konsepnya. Iya betul Pak, tapi jangan sampai jatuh tempo ya Pak. Kalau Bapak lewat jatuh tempo pembayaran atau Bapak melakukan cicilan, Bapak akan kehilangan fiturnya. Jadi Bapak kena bunganya, promonya itu akan pasti ketutup sama bunga yang kita bayarkan. Oh ya betul, kata dia setuju. Nah itu, akhirnya pada hari itu juga saya bilang, oke, saya tarik kembali kata-kata saya. Kartu kredit itu nggak jahat. Konsep bagaimana menggunakannya itu yang bisa jadi jahat buat kehidupan kita. Saya juga takut nih, kebetulan di sini kelihatan ada senior kan, kalau nanti ternyata saya bilang, oh Bapak nih salah nih, nggak mungkin kartu kredit. Dan mencegah hal itu terjadi, saya revisi dari awal. Pensiun yang ideal itu seperti apa sih? Apakah kita termenung, murung, atau kita bisa jalan-jalan dengan pasangan kita, tetap berlibur? Jajan 25.000 per hari yang ideal itu seperti apa sih? Satu hari satu bungkus rokok, dalam 3 tahun bisa 27 juta. Investasi nih. Bukan Pak, bukan. Ini bukan gambaran investasi, ini gambaran mendukung perusahaan rokok aja. Cuma itu yang investasi. Iya, ini gambarannya. Ini gambaran yang Bapak support, atau misalnya Bapak Ibu misalnya ada yang merokok di sini, ini yang disupport untuk perusahaan rokok dalam waktu 3 tahun. Kira-kira seperti itu. Dengan kira-kira harga rokoknya 25.000. Termasuk mendukung pemerintah juga. Wah iya Bapak. Bapak kalau kita bicara seperti itu, selain mendukung pemerintah, memastikan bahwa karyawan perusahaan rokok mendapat pekerjaan kan Pak? Itu. Betul. Soalnya kan pajak rokok itu gede. Betul Pak. Tapi selain kita berusaha mendukung pemerintah, kita perlu mendukung keluarga kita sendiri. Yakni
Belum Bu. Udah kalau di reksadana, saya gini. Kalau di reksadana 1 bulan misalnya dengan ini kita hitungan kasar ya, 1 bungkus sekitar 25.000, sebulan bisa dapat 750.000 lah. Di reksadana kira-kira sampai 27 juta ya, dalam 3 tahun modalnya 27 juta, dapat keuntungan sekitar 9,4 juta. Keuntungan bisa didapatkan, nanti saya jelaskan pelan-pelan. Ini berdasarkan simulasi investasi berkala di Panindana Maksima periode 2020 sampai 2023. Misal, di bulan Juli ya. Jadi kemarin saya buka, saya betul selama pandemi, sebetulnya salah satu produk kita itu menghasilkan berapa sih gitu ya, selama pandemi. Jadi misalnya, Bapak dan Ibu, atau misalnya contohnya saya, kebetulan saya bukan merokok, tapi seandainya saya merokok, lalu saya ketika mulai pandemi berhenti merokok, dalam 1 bulan saya tidak merokok, dalam 3 tahun saya mengumpulkan 20 juta, tapi kalau setiap bulannya senilai 750.000 itu saya masukkan ke dalam reksadana, setiap bulan ya, ngumpulin celengan-celengan selama 30 hari, lalu 750.000 saya masukkan ke dalam Maksima saya, Panindana Maksima. Ternyata, kalau dilihat hari ini, keuntungannya itu 9,4 juta dalam waktu 3 tahun. Ini benar ya, karena nanti misalnya Bapak Ibu penasaran, bisa dengan marketing kita, mereka bisa bikin simulasinya, gitu. Benar-benar bikin simulasinya itu adalah, saya kalau seandainya saya mau persiapan pensiun itu seperti apa sih? Saya seandainya mau, ternyata saya pernah masuk 10 tahun yang lalu dapat berapa sih? Atau 5 tahun ke belakang dapat berapa sih? Nah, kalau ternyata dari ketika masa pandemi itu, ketika market ancur-ancuran itu, nasabah investasi di Maksima sampai hari ini ternyata 100% naik ya. Saya kemarin cek 103%. Tapi itu belum tentu selalu terjadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini konsepnya, kebetulan waktu itu kondisi pandemi, orang-orang kan panik dan banyak kejual-jual saham. Kebetulan harga Maksimanya turun. Ketika turun kayak gitu memang time to buy. Mungkin Bu Riana yang sudah sering koordinasi dengan Boki tahu lah. Ketika kondisi marketnya turun, biasanya Bu Riana akan diberisikin sama Boki, Bu ini marketnya turun, cocok nih Bu, misalnya Ibu mau rencana beli atau gimana. Biasanya seperti itu, kita sounding ke nasabahnya. Tapi dengan kondisi market turun itu, istilahnya memang, harga minus kayak gini ya, saya beli berarti harganya turun kayak gini. Nah, itu kebetulan kita beli di harga murah. Itu konsep yang dipakai, contohnya sama Warren Buffett sih ya. Warren Buffett itu sangat-sangat mengedepankan prinsip value investing, di mana menilai suatu perusahaan atau aset yang dia punya, dia nilai, benar-benar nilai, ini nilainya seperti apa sih? Kok harganya masih di bawah nilainya dia sebenarnya? Nah, dia ambil. Kalau memang ternyata barang itu bagus, terus ternyata dia murah, ambil. Tapi memang kondisinya waktu pandemi, saya tahu sekali, bahkan saya juga mengalami, maksudnya, ini saya mau berinvestasi nih di kondisi kayak gini. Karena banyak sekali nasabah yang cairkan karena butuh cash. Resikonya terlalu tinggi kalau kita berinvestasi, tapi balik lagi seandainya memang itu untuk rencana yang jangka panjang, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Sampai 2023 ini dia bisa sampai 103%. Kayak gitu, tapi belum tentu selalu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini konsep menggambarkan jajan yang ideal seperti itu. Nah, ini alokasi pengeluaran yang tepat. Ini berkaitan sama usia juga, di usia produktif, konsumsi 50-70%, hutang tuh kita ya bagusnya sampai 30% aja, investasi tabungan 10-50%, proteksi 10%, zakat 5-10%. Ini perlu, Bapak Ibu, zakat ini tetap perlu. Kalau mungkin yang Kristen itu persepuluhan, kita tetap masukkan karena ini bagian dari komitmen kita juga bahwa kita hidup bukan cuma kita doang gitu, karena kita tetap melakukan banyak, termasuk salah satunya adalah berbagi dan melakukan persepuluhan. Usia pensiun, beberapa sebaiknya sih sudah tidak perlu punya utang lagi, investasi tabungan juga tidak perlu banyak, konsumsinya bisa lebih banyak, kita bisa lebih santai, zakat atau persepuluhan tetap sama. Proteksi tetap perlu, tapi biasanya untuk berkaitan dengan kesehatan saja. Nah, ini buat gambaran secara sederhana di mana ketika kita lagi di usia produktif, kita memang perlu mengeluarkan banyak hal. Tapi balik lagi, untuk usia pensiun kita udah disupport dari usia produktif kita, di mana investasi dan tabungan kita lebih besar sekarang. Nah, ini tanda-tanda kamu bekerja untuk uang. Ini gambar dari uang ya. Tanda-tanda kamu bekerja untuk uang, gaya dan busana nomor 1, tapi tabungan dan pensiun 0 besar. HP baru terus, tapi cicilan gak lunas-lunas. Foto di sosmed udah melanglang buana ke seluruh dunia, tapi tahu-taunya pulang keliling utang lah kayak gitu.
ini balik lagi, ini bukan berarti nggak boleh jalan-jalan ya Bapak Ibu, bukan. Tapi lebih ke bagaimana cara kita memakai uang kita, bagaimana apa yang perlu kita dahulukan dalam menggunakan uang kita. Nongkrong di kafe sampai jutaan setiap bulan. Kenapa saya sebut ini? Karena jujur aja ada teman saya yang seperti itu. Dia nggak bisa kalau sehari nggak minum Starbucks. Ya, bukan nggak boleh minum Starbucks juga ya, tetap boleh gitu, terus jajan-jajan, ngobrol-ngobrol, terus bisa berdiskusi, bahkan mungkin dapat kesempatan bisnis pun juga bisa melalui tempat-tempat seperti itu. Saya sangat mendukung hal itu. Cuma balik lagi, kalau keperluannya adalah keperluan untuk konsumtif, sayang. Kenapa? Karena bisa sampai jutaan yang kita keluarkan dari satu tempat aja. Gaji 10 koma, baru tanggal 10 sudah koma. Pusing mikirkan tagihan kartu kredit yang sebentar lagi mau jatuh tempo. Nah ini tanda-tanda kita bekerja untuk uang. Gaya hidup metropolitan, nah ini perusahaan yang bertambah kaya tuh Mitra Adi Perkasa, Ramayana, Blitz, Megaplex. Bukan nggak boleh ya, Bu, ini kita balik lagi, tapi gaya hidupnya ini yang kita mesti tentang. Gadget dan sosial media, kita update terus gadgetnya, perusahaan yang bertambah kaya, Era Jaya, Telkomsel, ya ini juga iPhone segala macam, mobil dan jalan raya kita update. Perusahaan bertambah kaya, Astra International, Astra Auto Parts, Jasa Marga. Terakhir sakit segala macam, perusahaan bertambah kaya, Siloam, KB Pharma, Tipo Karawaci, Ukrida. Karena ada rumah sakit ya Ukrida. Ya, investasi melalui pasar modal. Nah ini kita mulai masuk ke dalam pasar modal ya. Berkaitan sama pasar modal, definisinya sederhana ya. Ini cuma kayak perusahaan di mana ketemu dengan orang yang mau berinvestasi dan mereka melakukan investasi ke dalam perusahaan itu undang-undang pasar modal. Berkaitan sama portofolionya, isinya pasar modal itu ada saham dan juga obligasi. Saham ini jelas kan Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang punya juga, berinvestasi pada saham. Kita walaupun sedikit, tapi pada dasarnya ketika kita membeli saham sebuah perusahaan, kita sebagai pemilik juga loh ya, pemilik dari sebuah perusahaan. Walaupun 0,00 sekian ya misalnya kayak gitu, tapi tetap pemilik ya. Obligasi, ini jelas pernyataan utang dari penerbit obligasi, bisa pemerintah, bisa juga swasta. Nah, kita mesti hati-hati juga berkaitan dengan obligasi, karena kita harus pastikan bahwa rating obligasi itu cukup baik untuk kita berinvestasi. Kadang gini, tergiur, ini obligasinya perusahaan ini menawarkan surat utang nih, cukup besar, yang dijanjikan misalnya imbal hasilnya dalam setahun itu bisa sampai 10%, sampai 15% misalnya. Wah, keren banget. Wah, saya tergoda nih, tapi ternyata perusahaan itu nggak mampu bayar. Itu ada, mereka udah pasti keluarkan bahwa beli obligasi ini pasti ada resikonya, mereka pasti sudah tulis semua itu. Dan kesalahan dari kita adalah kita nggak baca secara detail. Ini juga termasuk dengan Bapak Ibu yang mungkin punya asuransi. Kemungkinan besar, karena polis itu besar sekali, panjang sekali, gede banget, kemungkinan besar Bapak dan Ibu itu tidak baca secara detail isi polis. Kemungkinan besar loh ya, saya nggak bilang bahwa Bapak nggak baca sih, Bapak ini nanti ternyata kalau misalnya pas cairkan ternyata nggak boleh cairkan, nanti ternyata Bapak cuma dapat sekian gini. Ketidakmampuan orang untuk atau ketidakpunyaan waktu orang terhadap akses asuransi, saya pernah ketahui satu. Jadi salah satu nasabah di tim saya itu kabarin saya, David saya baru ambil ini salah satu asuransi. Oh iya, ya boleh dicek. Ya ini oke nggak sih angkanya segini saya dapat segini. Pas saya hitung, nah ini kok kayak gini ya, ini kita tanggung ini angkanya sekian, masukinnya sampai segini, ini. Jadi dia masukin beberapa juta, saking nggak detailnya atau saking nekatnya penjual asuransi itu. Jadi yang dia asuransikan itu bukan ibunya, bukan orang tuanya. Jadi seandainya anaknya meninggal, baru keluar uangnya. Kok gitu? Iya benar nih, kalau dari data polisnya seperti ini. Gimana sih waktu itu? Oh iya benar ya. Iya, ternyata begitu dicek iya. Jadi saking ya namanya kalau saya bisa dari sisi marketing, oh yang penting closing, yang penting nasabah ini tertarik dan mau melakukan pembelian gitu kan. Saya nggak salahin hal itu. Tapi balik lagi nasabah itu juga punya tingkat kesalahan di situ, di mana mereka tidak detail menanyakan, di mana mereka tidak detail membaca kayak gitu. Tapi balik lagi, sudah sewajibnya dari sisi marketing itu harus menjelaskan secara detail. Nah, kelalaian seperti itu, kemarin kebetulan kita udah bedah nih, puji Tuhan udah kita bedah nih polisnya. Wah, Bu, kok segini sih? Ini udah oke lah, kita angka-angkanya ini terlalu besar.
Maksudnya untuk dia preminya, oh yang masuk ke investasinya kegedean bu, gini. Saya hitung-hitung, oh ternyata masuk ke investasinya terlalu besar, sayang sekali. Sebaiknya, saya nggak bilang bahwa investasi di asuransi itu salah, enggak. Tapi lebih menguntungkan buat nasabah punya asuransi sendiri sama punya investasi sendiri. Kenapa? Karena saya juga melakukannya. Saya sudah hitung-hitung, setiap kali saya dapat telepon dari agen asuransi, ya boleh, jiwa boleh. Saya selalu minta jiwa kesehatan, kebetulan saya sudah ada BPJS dan juga disupport sama perusahaan. Lalu kalau saya minta jiwa, mereka kan, oh jiwa ya, oke pak boleh gini. Boleh nggak yang pure asuransi? Karena saya nggak perlu investasi, kebetulan saya bekerja di perusahaan investasi. Oh biasanya nada marketingnya akan berubah. Karena ketika pure, mereka hanya membantu nasabah itu. Pure maksudnya, oh seandainya bapak meninggal, bapak dapat sekian. Yaudah, angkanya itu biasanya akan lebih masuk akal. Tapi bukan berarti nggak boleh punya asuransi yang ada investasinya, boleh aja, nggak masalah. Tapi seandainya bapak dan ibu punya waktu untuk menghitung, kemungkinan besar bapak akan lebih untung sendiri kalau investasi sendiri, punya asuransi sendiri. Asuransi itu perlu, sangat perlu saya bilang. Kenapa? Terutama kesehatan ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Benar, cara mereka jualan nggak salah. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, benar. Tapi kita juga jangan mau untuk kesannya tidak terlalu detail dalam membaca asuransi yang kita punya. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Kendala berinvestasi saham atau obligasi ya, modalnya cukup nggak ya? Kalau emas aman nggak ya disimpan? Atau kapan jualnya, sektor apa yang bagus? Ada waktu ya nggak? Ada waktu nggak ya untuk mantau beli berapa banyak? Nah, kita menyederhanakan segala konsep kebingungan soal investasi itu dalam satu hal, yaitu reksadana. Kenapa disebut sederhana? Karena di reksadana itu bapak ibu tidak perlu pusing lagi. Yang menentukan jual belinya adalah MI, manajer investasinya, jelas yang profesional di perusahaan apapun ya. MI-nya itu harus profesional dan biasanya punya certified, bukan biasanya, mereka harus certified untuk bisa berinvestasi atau jual beli saham atau jual beli trading, jual beli obligasi. Nah, ini adalah bahasa halusnya. Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek itu tadi bisa disebutkan ada beberapa, kayak saham, obligasi itu termasuk portofolio efek. Nah, reksadana merupakan produk pasar modal ya, bukan produk perbankan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar reksadana, ya saya janjikan pasti dapat sekian. Itu udah salah. Jadi di perusahaan kita atau di pasar modal, semua reksadana itu nggak boleh bilang pasti. Kata pasti itu di kita haram. Karena begitu kita bilang pasti, OJK pasti bilang kamu salah. Perusahaan kamu salah. Kamu pasar modal nggak boleh bilang pasti. Walaupun ada nih kayak produk yang kita punya memberikan imbal hasil bulanan. Angkanya itu sekitar Rp5 per unit dan itu kita pun nggak boleh bilang pasti. Iya, walaupun selama beberapa tahun ke belakang mereka selalu mengeluarkan imbal hasil itu berhasil dan tanpa ada kendala apapun, tapi kita nggak boleh bilang pasti. Lalu, nah ini mekanisme sederhana dari reksadana, nasabah pemodal beli reksadana, MI-nya mereka yang jual belikan, ada kontrak investasinya, bank kasedian itu menyelesaikan transaksi, menyimpan surat berharga, perhitungan uang, sama audit registrasi. Jadi kalau di reksadana, uangnya itu bukan di perusahaan yang Bapak beli reksadana. Uangnya ada di bank kasedian. Jadi nggak ada kemungkinan di mana perusahaan tersebut bisa main-main dengan uang yang Bapak pakai. Karena kita punya bank kasedian. Jadi pemerintah udah pastikan, kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Melinda D. Aduh, itu tahun berapa ya? Saya lupa. Melinda D. Itu cukup booming juga beberapa waktu yang lalu. Kebetulan kasusnya beliau adalah saking percayanya nasabah dengan beliau, mereka langsung titip uangnya langsung ke Melinda D, bukan ke perusahaan. Jadi bukan ke bank kasedian yang nggak masuk ke bank kasedian, benar-benar dikelola sama marketingnya dan itu kesalahan. Akhirnya kerugiannya juga sampai mencapai miliaran kayak gitu. Kita pastikan bahwa kalau perusahaan yang Bapak beli atau produk yang Bapak beli atau Bapak Ibu beli itu semuanya benar-benar masuk ke bank kasedian. Karena kita punya nomor rekening itu adalah nomor rekening Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi di reksadana, virtual account-nya atas nama Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan ke perusahaan. Bapak Ibu misalnya pakai BCA, tinggal transfer ke atas nama Bapak sendiri. Jadi sudah pasti masuk ke reksadananya Bapak Ibu. Kayak gitu, karena atas namanya Bapak Ibu sendiri. Proses pencairannya pun itu semua harus masuk ke rekening atas nama yang sama.
Jadi nggak boleh, walaupun keluarga, walaupun suami dan istri, itu nggak boleh. Di kita nggak boleh. Jadi untuk pencairan itu nggak boleh ke nama lain selain nama yang ada di reksadana. Ini mekanisme reksadana. Nah, ini jenis-jenis reksadananya secara detail mungkin nanti akan bisa disampaikan oleh marketing. Misalnya Bapak Ibu punya waktu nanti bisa marketingnya datang lagi bikin simulasinya, perencanaan pensiun dan segala macam boleh banget. Tapi sederhananya saya bilang reksadana pasar uang ini sangat konservatif. Target returnnya itu cuma asumsinya 5-6%. Konservatif itu 7-10%, moderat itu 11-16%. Resikonya kalau yang paling gede itu di reksadana saham, dia agresif tapi returnnya bisa sampai 17-20%. Wah, gede banget ya. Tapi ini bukan berarti seperti itu. Konsepnya itu bukan berarti bahwa setiap tahun berarti sampai 17%. Belum tentu juga. Salah satu produk kita beberapa di tahun kemarin di 2022 itu bisa sampai 50% dalam satu tahun. Tapi apakah setiap tahun 50%? Belum tentu juga. Itulah bedanya reksadana, kita nggak boleh bilang pasti, tapi ada potensi seperti itu. Gitu. Tapi balik lagi, wah 50% dalam satu tahun itu keren banget. Tapi kalau ternyata rugi juga bisa seperti itu. Karena naik turun. Tapi balik lagi, konsep di reksadana karena benar-benar bisa diawasi selama Bapak Ibu dan bisa diawasi sama pemerintah, kita tuh selama nasabah tidak cairkan dananya, maka nasabah tidak mendapatkan untung dan juga tidak mendapatkan kerugian. Jadi misalnya harganya lagi turun, misalnya kabarin saya, David kok harganya turun? Iya Bu, kebetulan harga saham lagi turun. Kemarin ada berita seperti ini kondisi politik kita yang lagi seperti ini, maka beritanya lagi bikin harganya turun nih. Tapi nanti bisa kita tunggu kok Bu. Nah ternyata dalam beberapa waktu ke depan, bisa naik lagi. Nah konsep di reksadana itu seperti itu. Ini keuntungannya jelas dikelola oleh ahli, mudah, murah, berkala, bisa dilakukan secara berkala. Ada resiko perubahan harga, resiko perubahan peraturan, resiko likuiditas, resiko wan prestasi. Kenapa disebut banyak resikonya ini? Sudah kewajiban kita menyebutkan semua resikonya. Karena misalnya Bapak Ibu lihat dari dokumennya, nanti misalnya Bapak Ibu sempat baca, nah itu kita benar-benar sampaikan secara detail bahwa ada resiko seperti itu. Walaupun nggak selalu terjadi tingkat resiko itu, tapi memang ada. Kita bukan produk bank di mana deposito bilang, ya kamu saya kasih 4% setiap tahun, sudah pasti dikasih 4%. Kalau di kita, ya bisa aja sih kita dapat untung 4%, dapat untung 10% bisa jadi, atau naik sampai 50% dalam setahun itu bisa jadi, tapi kita nggak boleh bilang pasti. Nah ini gambaran perencanaan keuangan ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat simulasinya, bisa dengan marketing, kita bisa pilih nih, kalau kita mau coba perencanaan pensiun itu seperti apa sih, atau saya mau perencanaan kendaraan, perencanaan pernikahan, kita bisa bikin simulasinya karena tim marketing kita itu semuanya sudah associate wealth planner, itu bisa bantu untuk bikin simulasi. Nanti bisa dibuatkan misalnya salah satu Bapak Ibu di sini, saya mau persiapan untuk pensiun saya dong, boleh nggak? Oh ya Pak, misalnya usia Bapak masih sekitar 40 gitu, terus rencana pensiun, berarti mungkin sekitar 15 tahun lagi, bisa nggak dibuatkan? Bisa kita buatkan simulasinya. Tujuannya bisa kegambar nih, daripada uang saya cuma misalnya di rekening bank, atau uang saya ternyata di rekening bank saya itu ternyata saya coba investasiin di usaha-usaha yang ternyata nggak langsung berhasil, prosesnya panjang. Walaupun sektor real itu cukup bagus ya, cuma kalau kita lihat dari pengalaman pandemi kemarin, banyak sekali sektor real yang terhantam, banyak sekali keluarga saya, maksudnya orang-orang di sekeliling kita semua mungkin juga itu yang punya usaha, apalagi yang baru 2019 membuka usaha, hancur-hancuran, dan itu memberikan dampak yang luar biasa secara keuangan juga secara psikis ya. Karena kita tahu itu kondisi pandemi, hal yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita semua yang ngalamin dan itu bisa terjadi. Tapi kita bicara resiko, ketika kita berinvestasi ada resikonya juga. Tapi balik lagi, saya menggambarkan di kondisi pandemi kemarin ternyata malah waktu yang tepat untuk berinvestasi di reksadana. Karena salah satu contohnya produk Pandinana Maxima dari awal pandemi, bukan awal ya, saya hitung kemarin tuh dari Juli. Karena sebetulnya kalau kehancuran, dari minusnya atau turunnya yang dalam-dalamnya itu bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, sekitar 3 bulan sebelumnya itu turunnya cukup dalam karena panik orang-orang pada pandemi, kondisinya kita semua harus pakai masker, kita semua di sini masih ada yang pakai masker, maksudnya kondisinya itu waktu itu cukup ekstrim. Kita lihat sampai kita ada teman kita batuk, pulang, jangan ada di sini, pulang. Jadi orang batuk keselak, lagi makan batuk keselak nih, bukan lagi covid, batuk keselak, kita minta pulang karena tingkat resikonya ketinggian dan kita benar-benar nggak memahami, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan atau apapun yang terjadi ke depan kita nggak tahu.
saya ngobrol dengan seorang teman, tetangga, saya ngobrol dengan tetangga, kebetulan esok harinya istrinya melahirkan, sedihnya ternyata langsung kena COVID, drop di rumah sakit, bayinya baik-baik saja, puji Tuhan bayinya bisa kembali ke rumah dengan selamat, tapi ibunya tidak kembali. Dan itu ada 2 yang saya alami di kehidupan sekeliling saya. Jadi saya ada teman juga, tapi bukan tetangga, kondisinya hampir sama, hamil, melahirkan, kebetulan kena COVID di rumah sakit, anaknya bisa kembali, ibunya tidak kembali. Dan itu hal-hal yang nggak kita pahami, hal-hal yang nggak bisa kita prediksi ke depannya. Balik lagi, kalau kita nggak benar-benar mempersiapkan diri kita, kalau kita nggak benar-benar, saya ngomongnya kayak jualan asuransi ya, tapi tapi maksud ini cuma menggambarkan bahwa ada kondisi di mana ada kondisi di mana kita nggak bisa prediksi ke depannya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin Bapak Ibu bilang bahwa hari ini saya gaji udah 3 digit nih, udah baik-baik aja, ngapain perlu investasi? Setiap bulan saya selalu bisa ngebayarin kok semuanya, kebutuhan keluarga saya baik-baik aja. Tapi ya kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita bicara soal usia, kita bicara soal keputusan perusahaan, kita bicara soal kondisi force major yang bisa terjadi dalam kehidupan kita nggak tahu tuh. Tapi dengan mempersiapkan dengan baik, maka kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita akan menjadi lebih terjamin. Gitu. Mungkin konsep seperti itu pernah terjadi. Saya tahu juga orang yang ketika jaya-jayanya mau beli apaan aja bisa, ganti-ganti mobil, ganti-ganti istri. Oh enggak, bukan ganti-ganti istri, tapi nambah istri ada. Saya tahu orang yang berhasil cukup kencang di sekeliling saya juga, itu nambah istri, itu bisa terjadi juga. Tapi ketika memasuki usia pensiun atau ketika mereka udah mulai nggak produktif lagi, mereka mulai konsumsi tuh semua aset-asetnya akhirnya ada yang mulai dijual, ada yang terpaksa harus dikurangi dari apa yang dia punya. Dan itu karena beliau tidak mempersiapkan dengan baik kondisi keuangan dari awal, begitu. Dan itu ya sangat disayangkan. Sedangkan kalau kita gambarkan, wah ada orang, maksudnya ada orang lain juga di sekitaran dia yang bisa mengatur dengan baik. Akhirnya walaupun sama-sama usia pensiun, tapi kelihatan bedanya sama yang tadi digambarkan ya. Kelihatan bedanya, benar-benar kelihatan di mana orang yang sudah mempersiapkan, oh pensiun saya baik-baik aja, saya punya aset di sini, saya punya investasi ini, anak saya akan baik-baik saja, persiapan dana sekolah anak saya udah beres, saya nggak perlu nyiapin apa. Tapi ada juga yang orang pensiun dengan ya udah, saya hidup dari uang pensiun saya, ternyata nggak cukup nih buat kebutuhan hidup sehari-hari karena inflasinya cukup tinggi kan. Kita tahu mungkin yang digambarkan pemerintah, oh inflasinya cuma sekitar 4%, 5%, pemerintah gambarkan seperti itu. Tapi sebetulnya di sektor real, terutama pendidikan, ini kampus ya, kampus atau pendidikan itu nggak punya limit atau batasan untuk inflasinya. Maksudnya, bisa aja tiba-tiba biaya pendidikan naik tanpa ada korelasi langsung dengan inflasi yang terjadi di sektor real, seperti itu. Itu bisa aja. Jadi kalau Bapak Ibu nggak persiapkan dari awal, nggak dipersiapkan dengan matang, takutnya sekolah TK yang mungkin hari ini ada yang range 5 juta, 10 juta, 20 juta, saya pernah dengar ya 50 juta pun juga ada, itu ke depannya atau 3 tahun lagi atau 4-5 tahun ketika anak Bapak atau anak Ibu semua yang bisa rencana kuliah atau rencana sekolah, harganya udah semakin dahsyat. Kalau kita nggak persiapkan dari awal, takutnya kita kaget. Tuh. Bukan berarti saya mengasampingkan, takutnya nanti Bapak jangan sampai nih, Bapak, saya nggak mau mengesampingkan bahwa Bapak punya income yang luar biasa, atau Bapak Ibu semua punya pendapatan yang luar biasa, punya usaha ini, punya usaha itu, tapi balik lagi, kalau nggak dipersiapkan, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Itu Bapak Ibu. Nah ini, titipan juga dari OJK, ini berkaitan sama layanan konsumen OJK. Berkaitan sama seandainya Bapak Ibu ada yang penasaran nih, terkait dengan produk-produk atau investasi-investasi, baiknya tanya ke orang-orang yang kompeten. Jangan tanya ke orang-orang sekeliling. Karena gini, saya punya contoh kasus, salah satu produk itu yang cukup memberikan keuntungan. Seorang teman saya mendapatkan keuntungan itu sampai 20% dalam waktu 2 malam. Dalam waktu 2 malam mendapat keuntungan sekitar 20-30% dari uang yang dia punya.
dia ajak temannya untuk berinvestasi di situ juga. Dan kebetulan temannya menggunakan uang tabungan sekolah anaknya. Kadang lihat, loh ini temen gue aja bisa dapat untung sekian-sekian nih dalam beberapa malam ini. Masa kalau gue nggak masuk, terus gue nggak dapat keuntungannya juga kan nggak mungkin. Akhirnya dia masuk. Pada malam pertamanya, bener, dia dapat untung. Wah, untungnya gede, dipakailah semua. Seperti pada umumnya, investasi yang sangat berisiko, maka bisa jadi loss. Akhirnya, saya ingat sekali, uang tabungan sekolah anaknya hilang semua. Benar-benar digerus dalam produk itu. Nah, saya sebut aja ya, Forex lah. Kebetulan mainnya di Forex waktu itu. Dan yang, saya nggak bilang bahwa Forex jelek, saya tahu juga ada orang-orang yang beruntung main di Forex, tapi balik lagi Forex itu sangat beresiko. Foreign exchange atau permainan dengan mungkin sekarang yang lagi rame ada goldnya juga, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah ditawarin main, oh ya nih dalam sekian nih bisa dapat segini, untungnya bisa segini. Nah, kebetulan di Forex itu kesalahannya adalah teman saya memasukkan semua investasi anaknya itu ke dalam Forex, ekspektasinya itu bisa menghasilkan 10-20% dalam waktu beberapa malam. Ternyata digerus, habis dan benar-benar sampai harus menjual rumah. Dia jual rumahnya untuk bisa menutup kebutuhannya. Dan itu benar-benar terjadi ya. Maksudnya itu benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya Bapak Ibu penasaran atau misalnya bahkan nih, oh ini ada habis dari orang Panin Asset Management nih datang ke Ukrida, terus Bapak Ibu penasaran nih, boleh Bapak Ibu hubungi OJK tanya, Panin Asset Management seperti apa sih? Mereka beneran nggak sih perusahaannya? Produk-produknya beneran nggak sih? Nah, berkaitan sama produk-produk, OJK itu menjelaskan bahwa ada produk bodong, ada perusahaan bodong. Kalau perusahaan bodong, itu adalah perusahaan yang pura-pura bagus, tapi ternyata barangnya itu bohongan. Itu bisa kelihatan, jadi misalnya Bapak Ibu, oh iya ya saya beli ini, oh ya udah nggak apa-apa, pakai aja gitu. Ibu membeli sesuatu, melakukan sesuatu, nah perusahaannya bodong, ternyata pas dicari perusahaannya nggak ada, atau perusahaannya nggak terdaftar, itu bisa jadi. Produk bodong, perusahaannya ada, perusahaannya bagus, perusahaannya besar, tapi produk yang diciptakan atau produk yang dibuat itu tidak sesuai ketentuan dari OJK, itu juga bodong. Jadi Bapak Ibu mesti hati-hati, sekalipun kita bicara dari Panin Asset Management, kalau mau di cross check langsung ke OJK untuk semua produk kita, boleh. Itu malah keharusan sih sebetulnya. Atau misal Bapak Ibu menemukan sebuah perusahaan besar. Besar ini saya bilang besar karena memang namanya besar, dia punya grup yang sangat besar. Tapi kalau Bapak Ibu curiga dengan produk yang dia punya, bisa ditanyakan ke OJK. Karena gini, konsep too good to be true itu hampir selalu benar. Jadi, kenapa saya bilang gitu, saya di Panin Asset Management itu, kebetulan dari tahun 2012, dari 2012 itu saya di Panin Asset Management, saya sudah mendengar puluhan jenis investasi yang merugikan orang lain. Tapi biasanya di depan itu manis banget. Hah? Serius? Bisa begitu? Saya selalu bilang ke nasabah, wah saya nggak berani Bu, tapi nggak apa-apa kalau Ibu mau coba sih nggak masalah. Saya nggak pernah melarang orang atau misalnya nasabah untuk melakukan sesuatu. Seandainya itu benar, saya yang salah dong. Tapi berkaitan sama tingkat resikonya, saya selalu jelaskan, ini ada tingkat resikonya, ini ada risiko ke depannya. Kalau Ibu mau terima, nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu nggak terima, ya kayak saya nggak bisa terima, makanya saya nggak ikutan. Untuk beberapa jenis usaha-usaha atau investasi itu, jujur aja, banyak sekali yang nawarin ke saya. Karena mereka tahu, saya bergerak di bidang keuangan, saya punya akses untuk banyak nasabah gitu kan. Tapi balik lagi, seandainya saya ikutan kecemplung, itu kan kesalahan saya. Di mana saya tidak mempelajari secara detail. Di mana saya udah tahu ada tingkat risiko yang terlalu tinggi, tapi saya tetap membuat keputusan untuk nyemplung ke dalam itu. Dan itu sebuah kesalahan. Nah, balik lagi, Bapak Ibu sekalian, seandainya punya waktu, atau seandainya nanti dapat kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan misalnya dari siapapun, kalau Bapak Ibu ada khawatir, curiga, langsung tanya aja ke OJK. Telepon aja ke OJK, tanyain ke mereka. Tugasnya mereka untuk menjelaskan, mereka yang punya otoritas untuk menjelaskan, melegitimasi atau menghalalkan, bukan menghalalkan, maksudnya mengiyakan untuk setiap produk yang Bapak tanyakan. Oh ya Pak, enggak apa-apa, itu bagus kok kayak gini-gini. Oh itu enggak boleh Pak, itu sebaiknya jangan. Oh saya baru dengar nih Pak, bisa aja mereka seperti itu. Oh saya baru dengar nih Pak, coba nanti saya coba investigasi, saya laporkan. Itu penting sekali dan mereka sarankan untuk kita bisa laporkan ke layanan 1.500 655. Bapak Ibu, berkaitan dengan apa yang sudah saya informasikan, sebetulnya ini slide terakhir saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas, boleh silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya berkaitan soal yang tadi sudah saya jelaskan?
Pak Samuel, mungkin ada yang mau ditanyakan? Bu Tika? Atau Bu Asvin? Jangan banget. Oh ya, aku Ada yang mau ditanyakan? ya Oh, perwakilan lah Bu. Ibu anggap bahwa Ibu perwakilan dari Ukrida lah. Maksudnya, ya, perwakilan dari Ukrida ya, ya. mau nanyakan. Begini, saya ini korban koperasi ya sebenarnya. Ya, gak usah disebutkan juga nggak apa-apa. Soalnya kita direkam. Ini nggak ada tutup. Oh, ada Bu. Kesel sih sebenarnya aku yang ini kan bukan, ini sebenarnya kan curhat dikit ya Pak ya. Udah, boleh banget Bu. Silakan. Nolong saudara sepupu lah, sepupu kandung, karena dia kerjaannya marketing di koperasi itu. Masa sih saudara nggak nolong? Nah aku kecemplung lah, ya udah puluhan juta amblas nggak tahu, pokoknya dia udah masuk di TV situ gitu. Ya udah, jadi saya bapak nerangin ini, saya di pinggir kanan karena saking gedeknya udah hilang amblas gitu. Ada tujuannya nolongin dia karena dia kan marketing nih sama anak kerja situ. Terus masih ada sih kantornya, masih ada segala macam, cuman nggak bisa bayar kita gitu. Jadi menurut aku tuh memang ada mau persiapan, kan saya tahun depan pensiun. Ada sih pengen investasi ke sini reksadana, cuman karena ilmu saya masih sedikit, kalau bapak berkenan memberi saya ilmunya supaya saya jadi pinter dikit, jadi saya percaya, ya oke sih saya mau ikut gitu. Iya. Ibu Tika ya? Ibu, sebelumnya terima kasih banget. Ibu mau sharing sama kita. Saya nggak bisa berkata-kata gimana ya, karena ini nyesek gitu. Apa sih kata yang tepat untuk menggambarkan ini tuh nyesek gitu. Nggak ditolong tapi saudara, ditolong tapi kita yang kecebur gitu kan. Tapi, nah itu Bapak Ibu nih, ini benar-benar karena Bu Tika sudah menjelaskan, kasus ini terjadi banyak sekali. Bagaimana mungkin saudara saya, taruhlah saudara kandung saya itu membohongi saya. Bagaimana mungkin sih? Kita mikir kayak gitu. Bagaimana mungkin? Pada dasarnya kemungkinan besar dia itu tidak membohongi kita, tapi dia juga korban. Kebetulan level korbannya dia dipakai untuk punya akses cari korban sebanyak mungkin. Jujur aja, saya maksudnya supaya Bu Tika tidak melakukan pertengkaran keluarga, kemungkinan besar saudara ibu juga korban. Tapi korban level korbannya adalah kebetulan beliau bekerja di perusahaan itu. Nah, kesalahannya adalah tidak mencari tahu secara detail latar belakang perusahaan. Dan ini makanya saya bilang ketika saya bicara koperasi tadi, apakah koperasi jelek? Enggak. Jujur aja saya masih banyak kenal teman bekerja di koperasi dan itu benar, koperasinya bagus, bisa support untuk simpan pinjam dan segala macam, benar. Itu benar-benar terjadi, tapi ternyata ada juga yang dimanfaatkan. Level koperasi itu dimanfaatkan tujuannya atas nama koperasi dan dia berusaha mengeruk banyak sekali keuntungan dari orang. Dan itu sedihnya hukum di Indonesia itu kita belum punya level untuk memiskinkan. Mengambil aset sudah ada, tapi mereka masih bisa menutupi aset-aset mereka semua. Itu yang maksudnya jujur aja saya masih geram sekali. Karena saya tahu beberapa kita lihatlah beberapa kasus ke belakang orang yang maksudnya tertangkap berkaitan dengan permainan uang ataupun korupsi sekalipun, pencucian uang dan korupsi sekalipun, oke di penjara, dia nggak masalah. Ketika diputuskan hukuman 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu nggak ada kelihatan beban di mukanya. Kenapa? Ketika mereka keluar, mereka masih baik-baik aja. Sedangkan korbannya, seperti yang saya bilang, mengumpulkan uang dari hasil jualan koran untuk bisa umroh, itu sedih banget.
dia nggak bisa umroh, jelas nggak bisa umroh, dia harus mengumpulkan uang lagi. Tapi kita tahu bos first travel itu, saya yakin ketika dia keluar dari penjara atau mungkin sekarang udah keluar dari penjara, masih kaya Bapak Ibu. Yakin saya, masih yakin saya. Kenapa? Karena banyak sekali mereka di Indonesia, kelemahannya adalah mereka masih punya akses untuk bisa menyimpan atau menutupi aset-aset yang mereka punya. Nah itu, balik lagi berkaitan dengan pengalaman Bu Tika ini, pertama Bu, saya bukan lebih pintar dari Ibu, tapi saya lebih dulu belajarnya, gitu aja. Karena seandainya saya ada di posisi Ibu, saya melakukan hal yang sama. Yo, itu sangat manusiawi. Loh, saudara kandung loh, sepupu kandung. Sepupu kandung nih, kita mungkin aja melakukan hal yang sama gitu. Itu kesalahan sederhana. Tapi balik lagi, untuk cara menolaknya biasanya saya akan pastikan dulu. Oh, ini latar belakangnya seperti apa? Perusahaannya seperti apa? Terus sudah berapa lama perusahaan ini? Terus produknya apa? Kenapa bisa menjanjikan keuntungan yang seperti sekian ini? Kalau mungkin walaupun saudara kandung, tapi seandainya kita tidak percaya dengan perusahaannya, bukan dengan saudara kandung kita ya, tapi dengan perusahaan yang kita tidak bisa percaya, nggak apa-apa. Kita masuk sesuai dengan nominal di mana kita, ya udah kalau ini uang hilang aja, kayak gitu. Tapi balik lagi kalau memang nggak rela, misalnya sepeser pun nggak rela, ya sebaiknya nggak masuk. Saya sih cuma menyarankan itu, karena itu yang saya lakukan. Seandainya karena perasaan nggak enak aja, saya posisikan uang yang dimana ketika saya anggap oh ini uang hilang aja. Ya itu kita lakukan. Tapi balik lagi, Bu Tika untuk selanjutnya nanti pasti dihubungi sama Pak Boki atau Bu Asti, udah pasti Bu. Tugas kita adalah memastikan nasabah itu clear benar-benar tahu soal produk yang kita punya. Tujuan utamanya adalah supaya one day kalau kenapa-napa atau misalnya market pergerakannya seperti apa, Ibu sudah tahu, oh cuma karena ini, oh ya nggak masalah. Ibu bayangin di 2008 orang yang investasi di Maxima itu beli Maxima itu bisa di 2008 kalau dia beli dari sebelumnya itu turunnya sampai 50%. Turunnya sampai 50%. Itu dihitung-hitungan, wah serem banget. Tapi banyak orang yang jual. Tapi banyak juga yang memanfaatkan harga turun itu untuk beli. Ketika mereka beli di 2008 atau 2009 mereka beli, maka di 2010-2011 mereka merasakan cuan yang luar biasa, keuntungan luar biasa. Ini berkaitan karena kita beli di harga murah. Ini berkaitan bukan bahwa saya mau mengedepankan bahwa oh investasi di reksadana pasti menguntungkan, bukan seperti itu. Tapi memanfaatkan waktu yang tepat berinvestasi di reksadana, kemungkinan besar Bapak Ibu akan berhasil. Kita bicara waktu yang tepat ya, bukan maksudnya oh langsung aja masuk jebret semuanya, enggak. Biasanya di kita untuk menampung dana nasabah kita masukkan ke produk yang tidak ada resikonya, bukan tidak ada resikonya, maksudnya resikonya paling kecil di kita, yaitu di pasar uang panen dana liquid. Produk kita panen dana liquid itu dia itu cuma start deposito. Tapi balik lagi daripada cuma ditaruh di bank, biasanya nasabah saya arahkan ke situ. Tapi kalau untuk dana pensiun atau untuk persiapan sekolah anak yang masih mungkin 5-10 tahun, sayang karena kecil sekali. Tujuan utamanya adalah cuma supaya nasabah itu nggak cuma taruh di rekening bank, tapi dimasukin ke panen dana liquid. Itu dia mungkin range-nya bisa 4%, 3%, dalam 1 tahun 5% itu bisa terjadi. Tapi balik lagi dalam waktu dekat sebaiknya kalau bisa kurang dari 1 tahun ya nggak apa-apa juga gitu, bisa dipakai. Karena nasabah saya ada yang pakai cara kayak gitu. Dia punya usaha, untuk belanja usahanya dia nggak langsung belanjain, dia taruh dulu di panen dana liquid. Hitungannya mungkin skalanya besar ya, karena memang usahanya cukup besar, dia skala besar dia taruh dulu di panen dana liquid. Memang dalam hitungan hari dia bisa cairkan lagi, diambil lagi karena bebas ya, kalau di liquid itu keluar masuk nggak ada biaya, dicairkan. Dan dia bilang ya lumayan Pak, untungnya bisa buat makan-makan di restoran sama keluarga kayak gitu. Jadi memang skalanya bisa seperti itu. Jadi tapi itu untuk gambaran yang produk yang paling tidak beresiko di kita ya. Sedangkan kalau mau gambaran produk yang reksadana saham tadi yang saya bilang kayak panen dana Maxima, itu mungkin kalau Ibu cemplungin sekarang terus rencana bulan depan mau diambil, kita nggak pernah sarankan. Sangat sayang, maksudnya nanti seandainya memang diperlukan dalam waktu sebulan lagi, kalau ternyata marketnya turun atau pasar sahamnya lagi turun, nanti uangnya jadi turun. Walaupun sebetulnya kalau misalnya ditahan ya bisa aja naik lagi gitu kan, tapi kita nggak sarankan. Makanya beberapa tahun yang lalu saya ingat sekali nasabah saya mau menikah, dia bilang, David saya mau menikah 6 bulan lagi, menurut kamu saya taruh di Maxima nggak nih? Oh jangan, saya bilang gitu, jangan ditaruh di Maxima, beli aja pendapatan tetap, tingkat resikonya nggak terlalu tinggi. Waktu itu dia portofolionya hanya obligasi aja. 6 bulan kemudian dia cairkan, benar-benar dia cairkan, keuntungannya kalau nggak salah cuma sekitar 6,5-7% lah waktu itu. Tapi panen dana Maxima
naik itu sampai 17% dalam waktu 6 bulan. Terus dia bilang, wah David aturan saya taruh di Maxima. Wah iya Pak, tapi kalau ternyata Maxima turun, Bapak nggak jadi nikah gimana? Saya bilang gitu. Tapi benar, itu benar-benar kejadian nyata. Dia, wah David aturan saya taruh di Maxima aja. Iya sih Pak, tapi kalau nanti Bapak master harganya turun terus Bapak nggak jadi nikah gimana? Iya sih, kayak gitu. Jadi konsepnya di reksadana kita harus menjelaskan secara detail, kita harus menjelaskan secara terbuka produk-produk yang kita punya. Tujuan utamanya adalah kalau Bapak Ibu tanya, produk apa yang bagus? Kita nggak pernah bisa bilang A, B. Semua harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Biasanya kalau kita ditanya produk apa yang bagus, kita langsung tanya lagi, Bapak Ibu rencananya untuk apa? Kebutuhannya seperti apa? Jangka pendek kah? Jangka panjang kah? Untuk sekolah anak kah? Atau ternyata cuma untuk dana darurat daripada cuma ditaruh di rekening? Kita pasti gali lagi, kita gali lagi. Tujuan utamanya jangan sampai nasabah memilih produk yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena kalau nasabah memilih produk yang nggak sesuai sama kebutuhan, bisa aja nih, loh David katanya kamu investasi di tempat kamu bagus, kok ini turunnya sampai sekian nih? Padahal baru 2 minggu. Itu bisa tuh terjadi naik turun dalam waktu 2 minggu, itu bisa. Dalam waktu sebulan, 2 bulan bisa. Produk reksadana saham ya. Tapi balik lagi, kalau kita lihat walaupun dia naik turun seperti ini, tapi kalau untuk jangka panjang, misalnya sampai 10 tahun, dia naik turun tapi ini begini. Kayak gitu, grafik atasnya. Makanya balik lagi, kalau Bu Tika atau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di sini semua, pertama, kami bukan lebih pintar, kami cuma bekerja di perusahaan yang tepat untuk berinvestasi, terus juga kami menang duluan lah belajarnya. Balik lagi, tugas kami juga memang untuk memastikan bahwa kita membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa memilih produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Dan kita memang sudah diwajibkan nggak bisa menentukan produk apa yang tepat buat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sendiri yang pilih berdasarkan informasi dari kita mengenai produk-produk itu. Nanti pasti Bu Tika atau Bapak Ibu sekalian pasti nanti akan dihubungi dengan marketing, mau diaturkan jadwal untuk bikin perencanaan keuangan juga bisa, coba masuk di perencanaan keuangan. Login. Yep. Masuk aja. Pakai itu. Yep. Nah, kita coba bikin simulasi sederhana kita. Saya udah lewat nih waktunya nih. Tapi boleh nggak saya minta 1-2 menit lagi? Boleh ya? Kita bikin login aja. Perencanaan keuangan. Nah, ini langsung gambaran perencanaan keuangan. Kita bicara perencanaan pensiun. Ya. Oke, kita pakai nama misalnya Pak Budi lah misalnya. Pak Budi. Profil resikonya agresif. Ada ibu. Kamu ya. Sebentar ya. Kebutuhan per bulannya bisa nggak? Oke, kebutuhan per bulannya, misalnya Pak Budi ini menghabiskan, kita pakai UMR ya, UMR sekarang aja, menghabiskan 5 juta misalnya. 5 juta. Oke, berarti kebutuhan per tahunnya sekitar 60 juta. Usia saat ini misalnya Pak Budi ini 40 tahun mungkin. Usia pensiun mau mengejar misalnya 55. Life expectancy-nya itu kita pakai yang umum di Indonesia 75 tahun. Optimis. Optimis. Tapi boleh kita kurangi jadi 70 ya, rata-rata orang Indonesia sekarang sekitar 75 ya. Perkiraan inflasinya sekitar 5% per tahun, 4% juga nggak apa-apa. Kita pakai hitung. Hitung. Perkiraan Bapak Ibu, dengan simulasi seperti ini, si Pak Budi kebutuhan per bulannya 5 juta, kebutuhan per tahunnya 60 juta, usia saat ini 40 tahun, usia pensiunnya 55, life expectancy-nya 70 tahun, inflasinya sekitar 4% setiap tahun, maka keperkiraan kebutuhan pensiunnya adalah 1,5 M. Jadi, maksudnya gini, gede banget 1,5 M. Jadi gini, dengan kebutuhan per bulan 5 juta, Pak Budi perlu melakukan pembiayaan untuk hidupnya
selama dari usia 55 sampai 70, itu di mana itu berarti 25 tahun ya? 15 tahun ya? 15 tahun. Ketika saya kurang sekali. Ya 15 tahun. Sekitar 15 tahun dia butuh sekitar 1,5 untuk bisa survive. Ah, kok gede banget? Seandainya Pak Budi gak punya usaha lain, maka dia benar-benar memerlukan uang ini. Tapi bisa dipersiapkan nih, uang ini bisa dipersiapkan. Kita turun, kita pakai asumsi return dari Pandidana Maksima aja. Iya, Pandidana Maksima. Kita coba lamsam. LS-nya aja langsung diklik. Dengan memasukkan uang 416 juta saat ini, maka kebutuhan pensiun si Pak Budi itu didapatkan di usia 55 nanti. Lamsam itu maksudnya Pak Budi kebetulan ini saya dapat uang misalnya kumpul-kumpulan bonus dan segala macam, terkumpullah 400 juta nih, dipersiapkan nih, tapi dimasukkan ke Pandidana Maksima dari sekarang sampai usia pensiun, nggak diapa-apain nih, nggak ditambah, nggak dikurangin, benar-benar didiemin aja dengan asumsi returnnya Pandidana Maksima hanya 9% per tahun, maka dengan mempersiapkan 416 ini bisa ketutup. Tapi kalau Pak Budi rencananya mau cicil, boleh juga nih dicicil cost averaging. Dengan 4 juta per bulan, Pak Budi itu sudah bisa mempersiapkan mendapatkan 1,5 M-nya untuk usia pensiun. Dengan 4 juta per bulan setiap bulannya yang sekarang dipersiapkan, karena waktunya tinggal 15 tahun kan Pak Budi ini. Nah, persiapkan seperti itu dengan cost averaging. Lamsam, loh kok kayaknya kalau dihitung itu cost averaging jadi lebih besar sih? Ya betul. Cost averaging akan membutuhkan dana lebih besar sebagai modal, tapi itu bisa dikeluarkan per bulan. Sedangkan kalau lamsam itu sekaligus, memang agak lebih besar, jadi lebih kecil, tapi balik lagi kalau lamsam kan kita memerlukan dana yang lebih besar di depan. Sedangkan kalau cost averaging itu kita ya udah setiap bulan kita masukkan pelan-pelan auto debit, itu dari rekening kita masukkan. Nah, dengan gambaran seperti itu, kebutuhannya beda-beda nih Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu nih, angka ini adalah angka standar yang saya buat. 5 juta. Tapi saya tahu kemungkinan besar Bapak Ibu sekalian kebutuhan per bulannya pasti lebih besar daripada itu. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian bisa hitung nih. Bisa hitung secara pribadi nanti dengan marketing, misalnya pas lagi ketemu lagi atau misalnya nanti pas lagi pulang dari sini terus mau coba langsung penasaran, boleh sekali. Itu benar-benar bisa dihitung, jadi digambarkan kebutuhan itu seperti apa sih. Nah, balik lagi. Tapi dengan gambaran bahwa di usia 55 Bapak Ibu udah nggak produktif. Maksudnya ya udah saya mau ongkang-ongkang kaki aja lah di rumah, nggak mau ngapa-ngapain, maka 1,5 ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya usaha, atau misalnya Bapak Ibu rencananya, oh nanti pokoknya saya kumpulin dari sekarang, tapi di usia 55 saya mau bikin usaha yang, wah itu bisa juga. Karena kan 1,5 M sudah bisa buka alfa. Saya ngomong produk lain, maksudnya gini, kenapa saya bilang buka usaha lain? Karena benar, dengan modal, kok saya jadi kayak jualan alfa ya? Enggak, maksudnya ini cuma menggambarkan. Misal Bapak, ya Ibu, betul. Iya, yang di Alam Sutra Bu ya? Yang di? Ya, karena kantor utamanya yang di Alam Sutra. Nah, kebetulan kita punya klien juga di sana. Nah, kenapa saya sebut alfa? Karena benar nih, misalnya Bapak Ibu udah siapin nih, oh ya udah saya sudah terkumpul dari sekarang, saya siapin gimana caranya supaya saya bisa hidup santai aja, nggak perlu mikir-mikir apa. Ya udah buka alfa nanti di usia 55 atau dengan 1,5 diinvestasiin lagi juga sendiri juga bisa, itu bisa gitu. Tapi memang harus dipersiapkan lebih awal, harus dipersiapkan dari sekarang nih sekitar 40 tahun misalnya. Kita memang harus siapin itu semua kayak gitu. Tapi balik lagi kalau nggak mau, pokoknya saya mau menikmati aja, pokoknya 5 juta per bulan gambarannya gimana? Ya udah, ongkang-ongkang kaki juga boleh karena udah punya 1,5. Kira-kira kalau tembus 70, kalau dapat extra time bagaimana? Nah, itu balik lagi, kita benar-benar mesti mempertimbangkan usaha kita, karena kalau extra time, modalnya dari mana nih extra time? Kenapa saya bilang extra time? Ini juga sebetulnya kesalahan orang tua di masa lalu. Saya punya papa itu sudah pensiun, tapi kurang mempersiapkan, akhirnya pada setelah usia pensiunnya ya harus punya usaha, harus tetap punya usaha gitu. Jadi untuk bisa mensupport kebutuhannya harus punya usaha, karena dia tidak mau bergantung pada anak-anak.
harus punya usaha aja. Makanya beliau punya usaha lagi. Memang agak lebih sedikit sibuk, tapi balik lagi ya ini berkaitan sama kebutuhan, sama pilihan Bapak Ibu sekalian. Kalau mau santai-santai di usia pensiun, enggak apa-apa, siapin aja dari sekarang. Boleh kok santai-santai, enggak harus kerja kok usia pensiun. Banyak kok. Sekarang lagi musim banget nih, musim banget di mana orang-orang mulai pensiun dini. Banyak pensiun dini, mereka cuma makan dari investasi. Banyak, saya tahu banget. Benar-benar itu, mereka boleh melakukan itu, boleh. Walaupun hidupnya nggak glamor, nggak mewah, nggak apa, mereka nggak ada punya target, enggak, tapi benar-benar santai hidupnya. Mereka hidup dari investasi aja. Banyak kok. David, ada produk apa? Ini. Oh ya udah. Berapa? Per 3 bulan dapat berapa? Per bulannya dapat berapa? Oh ya udah. Apa cukup? Ya udah, masukin. Ada. Di rumah ngangkat kaki nggak perlu ngapa-ngapain. Ada yang kayak gitu. Tapi balik lagi, tergantung. Kalau misalnya orang yang biasa aktif, gatal juga kalau setiap harinya kayak Bapak ya dari Cilengsi ke sini udah tiap hari aktif, tiba-tiba nanti one day memasuki usia pensiun suruh ngangkat kaki, pasti Bapak bengong di rumah. Ngapain ya? Saya iya. Loh, tapi benar. Itu benar karena memang yang sudah biasa aktif, tiba-tiba dia harus berhenti bekerja atau berhenti beraktivitas dan tidak produktif, kemungkinan besar malah jadi tekanan. Benar. Aduh, saya mau ngapain? Mau apa ngebahas apa? Biasanya ada teman-teman kantor saya yang saya ajak diskusi soal kondisi jalan, soal kondisi market atau soal kondisi sekolahan atau kondisi kampus. Sekarang saya harus di rumah, akhirnya saya ketemu tukang sayur, saya curhatlah sama tukang sayur, ngomongin tetangga kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi itu mesti kita persiapkan. Jadi jangan sampai kalau misalnya memang kita maunya santai nggak apa-apa, tapi kita balik lagi, oh ya udah per hari saya nggak bengong kok di rumah, saya tinggal lihat oh investasi saya berapa ya hari ini, oh iya. Atau Alfamart saya yang di jalan ini gimana kondisinya? Setahu saya dengan modal 1,5 itu bisa punya 2 Alfamart, setahu saya. Gitu dengan kondisi 1,5 M, Pak. 1,5 M untuk kebutuhan pensiunan itu bisa punya 2 Alfamart. Itu bisa diatur kayak gitu. Nah, ya kebetulan saya lagi kasih contohnya Alfamart, nggak tahu tiba-tiba terlintas Alfamart, tapi bisa dilakukan dengan lain hal. Bapak Ibu mau punya usaha sendiri, punya grosiran sendiri, atau tiba-tiba mau buka bengkel atau apa gitu, itu bebas. Balik lagi, tapi kita persiapkan jangan sampai ketika pensiun kita udah kebingungan kita mesti pakai apa, kebingungan aktivitas kita apa, jangan seperti itu. Kita harus tetap aktif, kita tetap harus mempersiapkan dari sekarang. Oke, ini gambaran simulasinya Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mendengarkan saya dari awal, pertengahan hingga sampai akhir tadi sudah mendengarkan. Sekali lagi, saya David Stefanus mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kebetulan waktu kita udah extend banyak nih, tapi ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin menit. Ya Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak Oke, Pak David. boleh. Pak, saya Austin ya Pak. Ya, Ibu Austin. Dari sastra Inggris. Mau tanya Pak, tadi kan Bapak menjelaskan keuntungannya dengan per bulan 4 juta itu. Kalau resikonya tuh nanti apa aja yang bakal kita hadapi gitu. Ya, Ibu Austin, pertanyaan bagus. Terima kasih. Pertanyaan dari daerah Ciawi. Bagus sekali. Oh ya, Ibu tadi kan sempat cerita gitu ya. Perjalanan 1,5 jam. Ya, bagus, pertanyaan bagus. Memang harus ditanyakan, Bu. Jadi gini, ketika kita berinvestasi di reksadana, ada yang namanya resiko naik turunnya harga. Naik turunnya harga itu bisa menggambarkan investasi kita berkurang atau modal kita jadi berkurang. Itu bisa aja, tapi balik lagi kita berkaca dengan kondisi yang sudah pernah terjadi. Walaupun dia naik turun dalam waktu dekat, seandainya investasi kita rencana jangka panjang, walaupun dalam waktu dekat dia naik terus seperti ini, di jangka panjangnya dia masih tetap akan naik. Resikonya adalah ketika nasabah memutuskan berinvestasi pada salah satu produk yang agresif, tetapi ternyata dananya dibutuhkan dalam waktu dekat. Biasanya nggak sesuai. Misal, saya mau rencana buat persiapan pensiun, nggak, masih lama. Saya masih 20 tahun lagi misalnya, atau 30 tahun lagi, atau 25 tahun lagi ya, masih lama. Tapi ternyata uangnya mau dipakai, ternyata anak saya perlu biaya sekolah nih, saya belum siapin. Ya udahlah, dana pensiun saya ambil. Ternyata dengan kondisi market di reksadana saham, waktu itu kondisinya lagi turun, maka investasinya bisa berkurang. Nah itu bagian dari risiko juga. Tapi balik lagi, ketika kita memutuskan produk atau memutuskan berinvestasi di produk yang tepat dengan sesuai dengan kebutuhan kita, resiko-resiko seperti itu bisa dihilangkan. Sama, yang pertama selain daripada resiko itu tadi, yang pertama resiko kenaikan harga, tapi resiko perusahaan juga bisa. Jadi bukan hanya di reksadana Panin ya, maksudnya misalnya Ibu berinvestasi di perusahaan lain, itu di reksadana lain atau di perusahaan lain, ada resiko perusahaan juga, di mana perusahaan itu ternyata bodong
atau risiko one prestasi. Tadi disebutkan risiko one prestasi itu adalah maksudnya ketika perusahaan membuat sebuah keputusan mengambil sebuah produknya yang bermasalah. Itu bisa juga. Ya gitu. Tapi di Panin Asset Management saya tekankan, ketika kita mengambil portfolio, pasti sudah kita pertimbangkan dengan baik berkaitan sama latar belakang kita juga. Maksudnya kita udah berdiri, produk tertua kita tahun 97. Maksimal itu harganya 1.000 di 97. Sekarang harganya sudah 90.000. Itu udah 9 ribuan persen dalam waktu, tapi sekitar 20. Ya, balik lagi matematika saya jelek. Jadi dari 97 sampai sekarang, 97 sampai sekarang itu sekitar 20 tahunan lebih itu dikenaikannya sampai 9.000%. Signifikan, tapi bukan berarti nggak pernah turun. Karena di waktu-waktu dekat, dari 2013, misalnya Ibu berinvestasi dari 2013, 2014, 2015, itu maksimal lagi turun-turunnya. Tapi baik-baik aja ketika kita lihat masanya itu dalam jangka panjang. Kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau kita pastikan ketika nasabah pilih produk harus sesuai sama kebutuhannya. Itu yang paling penting. Karena produk bisa naik turun harganya. Keuntungan bisa didapatkan, tapi tingkat resikonya itu kita nggak mau nasabah jadi kecewa. Kecewanya gini, saya resiko di Panin Asset Management waktu itu saya investasi baru masuk sebulan ternyata udah langsung turun. Nah itu balik lagi, kondisi seperti itu bisa terjadi. Naik turun dalam waktu dekat itu bisa terjadi. Tapi kita tekankan ini memang turun karena pasarnya turun. Kita pasti bisa menjelaskan kenapa bisa turun. Misal di 2019, iya betul. 2019 itu sebelum Pak Jokowi bertarung dengan Pak Prabowo ya waktu itu ya, marketnya turun. Kenapa? Ada gambaran kekhawatiran soal politik. Tapi ternyata begitu tahun politiknya masuk, ternyata baik-baik aja. Dan itu balik lagi, harganya bisa naik lagi kayak gitu. Balik lagi kondisinya kayak di awal pandemi, harga maksimal turunnya sampai puluhan persen. Tapi ketika ternyata selesai pandemi, naiknya bisa dihitung-hitung bisa sampai 100%. Nah, balik lagi, tingkat resikonya harus dipastikan nasabah memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Gitu, Bu Austin. Ada lagi Bu Austin mau tanya? Tambahan, Pak David, masih berkaitan dengan produk pensiun. Karena memang itu yang diharapkan dari setiap karyawan perusahaan. Pensiun dengan tenang. Jadi kira-kira minimal per bulan kalau misalkan yang kita invest berapa kira-kira Pak? Ketika bicara minimal, saya nggak akan bisa menetapkan berapa minimalnya. Semuanya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bukan saya nggak mau jawab atau saya nggak bisa jawab. Saya bisa aja bilang, baiknya segini Pak. Tapi kalau ternyata Bapak nggak cocok, atau ternyata kebutuhan Bapak jauh lebih besar daripada itu, kan bisa aja. Atau ternyata, saya hidupnya sangat hemat, misal. Saya masih tinggal dengan orang tua terus juga kebetulan orang tua saya super duper tajir, saya nggak perlu banyak mengeluarkan pengeluaran bulanan, gaji saya full saya bisa investasikan untuk persiapan pensiun saya, masukkan nggak apa-apa. Kan bisa aja Pak, misalnya ternyata Bapak anak konglomerat misalnya kayak gitu, terus Bapak udah, kebutuhan per bulan, segitu, enggak, saya cuma 1 juta kok, cuma buat bensin mobil saya dalam sebulan, ternyata begitu servis, bengkelnya punya papa saya, nggak perlu bayar, itu bisa juga Pak. Jadi balik lagi, semua untuk angka nominal, semua disesuaikan sama kebutuhan kita semua, sama kemampuan kita, sama pertimbangan rencana kebutuhan kita. Kadang gini Pak, ada nasabah nanya, kok gede banget ya kebutuhan pensiun saya? Loh, balik lagi, kalau ternyata kebutuhan bulanan yang nggak nyampe segitu, bisa kok, uang pensiunnya ternyata nggak perlu gede-gede amat. Atau ternyata, ternyata saya begitu pensiun, saya rencananya memang, udah deh nggak mau nerusin hidup, saya mau sampai masa pensiun aja udah selesai, ya nggak perlu mempersiapkan dana pensiun. Tapi ekspektasinya kan kita pasti berusaha untuk, pengennya hidup lama, pengennya hidup kalau bisa sampai 1000 tahun, kayak gitu. Baik lagi Pak ya, semuanya nggak ada nominal yang minimal, balik lagi semua ke kebutuhan masing-masing. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing, setiap orang punya rencana masing-masing, tapi kita memastikan aja supaya rencana itu dijalankan di produk yang tepat, di waktu yang tepat, kayak gitu aja. Tambah lagi Pak, masih menyambung pertanyaan dari Bu Austin tadi. Andaikan seiring jalannya waktu, misalkan kita pilih produk di pensiun dengan jangka waktu 20 tahun. Nah, tiba-tiba di tahun ke-10 kita ingin nih pindah produk ke pendidikan. Apakah bisa dicairkan produk awal yang kita ajuin, misalkan pensiun, dicairkan semua pindah ke pendidikan seperti itu? Siap. Oke Pak.
Bapak Ibu, tadi mungkin ada kesalahan di saya. Yang saya gambarkan itu adalah kita mempersiapkan dananya. Saya nggak jual produk pensiun, saya nggak jual produk pendidikan. Kita cuma mempersiapkan dananya. Pos-posnya itu adalah hak Bapak Ibu sekalian. Posnya maksudnya ketika Bapak bilang, oh saya mau siapin ini buat pensiun, bebas, boleh. Atau di produk yang sama, oh saya siapin buat anak sekolah saya, boleh juga. Jadi kita nggak bikin produk pensiunnya Pak, kita nggak bikin produk pendidikan. Dana Bapak, berapapun Bapak masukkan ke kita, atau Bapak masukkan ke produk Bapak semua, Bapak mau cairkan kapanpun, Bapak mau pakai kapanpun, itu hak Bapak. Boleh dicairkan kapanpun, maksudnya nggak ada penalti, maksudnya, oh nggak boleh Pak, karena Bapak rencana pensiun, berarti harus minimal 15 tahun. Enggak. Di kita, misalnya Bapak masukin hari ini, seminggu lagi Bapak butuh uang yang mau dicairin, boleh Pak. Boleh Pak, itu bebas di kita. Nggak ada ketentuan di mana, oh nggak boleh Pak, nggak bisa dicairin. Di kita nggak ada. Karena di reksadana, uang nasabah, ya uang nasabah. Gitu, semuanya pure dimasukkan ke uangnya nasabah. Beda ya Pak, kalau dengan Bapak kita bicara soal yang unit link. Kenapa unit link kita nggak bisa langsung cairkan, atau di asuransi kita nggak bisa langsung cairkan? Karena uang yang Bapak masukkan, itu sebagian adalah bukan hak Bapak. Itu adalah preminya dari asuransi Bapak. Jadi memang nggak bisa, itu bukan hak Bapak 100%. Bahkan, di tahun-tahun pertama, hak Bapak itu mungkin cuma sekitar 30% dari uang yang Bapak masukkan. Kemungkinan besar loh. Ini kalau Bapak baca polis secara detail, mungkin Bapak bisa menemukan itu. Nah, tapi di reksadana, Bapak masukkan berapapun, 100% adalah uang Bapak. Memang ada biaya ya Pak, ada biaya, maksudnya standar lah biaya 2% lah kalau untuk reksadana saham. Tetap ada biayanya, tapi itu semua uang Bapak. Jadi berapapun yang Bapak taruh, berapa lama pun Bapak taruh, kapanpun Bapak mau cairkan, misalnya, oh David, saya rencana 10 tahun. Tapi ternyata sampai 10 tahun, oh saya belum butuh nih, orang tua saya masih kaya banget. Boleh juga Pak, biarin aja uangnya. Atau, David saya ternyata rencananya ini mau dibuat ganti mobil nih, ya boleh aja. Gitu. Benar-benar Pak, jadi kita nggak boleh nge-lock uang nasabah, kecuali beberapa produk kita ya. Produk pun itu juga harus didealkan di awal, karena jenis produknya itu berkaitan dengan portofolionya. Kita ada produk yang kasarnya di lock, walaupun kita nggak boleh nge-lock sebetulnya, tapi produk yang punya jatuh tempo, ada. Itu namanya terproteksi. Portofolionya ada obligasi, di mana obligasinya itu punya term waktu juga 3 tahun. Maka produknya kita tahan selama 3 tahun. Tapi untuk produk reksadana yang konvensional kayak yang tadi saya sebutkan, atau Bapak mau rencana mau pilih produknya itu dari sekarang, anytime Bapak mau cairkan, Bapak butuh untuk apapun, itu hak Bapak. Boleh. Dan itu dengan mudah juga. Bapak lihat aplikasi e-prosper ini, dari e-prosper ini, ya belibet Pak, karena udah hampir sejam saya belum minum. E-prosper ini, dari e-prosper ini Bapak bisa langsung cairkan. Oh saya kebetulan lagi butuh 200.000 nih buat bayar arisan misalnya. Kebetulan tanggal tua nih 200.000, daripada ntar repot ya udah saya cairkan, itu bisa. Atau mau transaksi langsung ke e-prosper juga bisa. Jadi atau mau tinggal saya udah tahu nomor virtual account reksadana saya, langsung aja transfer melalui m-banking. Kebetulan abis dapat arisan saya transfer, bisa juga Pak. Jadi nggak boleh nge-lock kalau di kita. Anytime Bapak butuh, anytime Bapak perlukan, sesuai dengan term waktunya atau nggak sesuai, semua kembali ke hak asasi Bapak Ibu sekalian, kayak gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Terima kasih. Iya Pak, saya yang terima kasih Pak, karena dengan pertanyaan Bapak itu membantu saya menjelaskan lebih detail Pak. Karena kadang tugas saya nih bikin PowerPoint-nya, tapi ternyata nggak detail nih. Ada misalnya rasa penasaran kayak tadi Bu Austin juga cerita gitu, maksudnya tanyakan, atau Bu Tika cerita, Bapak juga tanyakan. Nah itu balik lagi, saya senang sekali Pak kalau ada pertanyaan gitu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau kita udah, karena waktunya udah lewat banget nih, saya udah pakai waktu jam kerjanya Ukrida terlalu lama, takutnya saya nggak bisa keluar sama security. Iya, ya. Bapak Ibu, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau mau ada pertanyaan lagi pun, sekalipun mau ada pertanyaan, yang mau ditanya? boleh. Mumpung masih di sini Pak Davidnya, sharing. Oh, enggak apa-apa. Saya cuma bercanda tadi. Ya, gimana Pak? Iya, terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya saya dulu sudah masuk ke Panin Ya, Pak. ikut ini juga. Cuma saya udah lupa nih terus terang kemarin. Kemudian yang akan saya tanyakan ini kan ada misalkan Panin Dana Ultima, Panin Dana Teladan, Iya. Maksimal Liquid dan sebagainya itu apa masing-masing itu ada jatuh temponya gitu. Jadi misalkan sekarang masuk nanti bisa diambil kapan atau sewaktu-waktu bisa.
Enggak, Pak. Semua produk kita yang Bapak baca itu, terutama produk konvensional, Bapak masukkan sekarang ataupun mau cairkan kapanpun itu boleh. Enggak boleh ada yang jatuh tempo. Kecuali panin dana, kita punya reksadana terproteksi, Pak. Biasanya di termnya itu sudah dijelaskan. Kecuali namanya reksadana terproteksi, itu Bapak biasanya ada jatuh temponya. Tapi kita cuma bikin sekitar 3 tahun kok, Pak, untuk produk 3 tahun aja. Tapi memang 3 tahun itu imbal hasilnya per 3 bulanan, itu kasarnya kita bilang selalu diberikan selama 3 bulan itu. Jadi setiap 3 bulan dikeluarkan, setahun itu range-nya kalau nggak salah dari antara 5 sampai 6 sampai 7%, range-nya tergantung produk obligasinya juga, itu bisa diberikan setahunnya. Tapi balik lagi berarti kalau per 3 bulannya mungkin sekitar 2, berapa persen lah gitu, Pak. Nah, tapi balik lagi itu tergantung produknya, reksadana atau proteksi, Pak. Tapi biasanya di depannya kita jelaskan dulu, nggak mungkin oh ini Pak begini nih yang sini, tapi kita nggak jelaskan bahwa yang ini nggak bisa dicairkan. Biasanya kita jelaskan dulu kalau produk yang nggak bisa dicairkan itu bukan berarti nggak boleh, Pak, tapi memang karena obligasinya belum jatuh tempo produknya, portofolio isian produknya, Pak. Sedangkan kalau reksadana saham, bisa Bapak pilih reksadana saham atau yang lain dari yang Bapak baca-baca tadi barusan, itu anytime mau dicairkan boleh. Biasanya resikonya tapi ada di Bapak. Di mana misalnya Bapak bilang reksadana saham, oh ya saya mau deh reksadana saham, tapi karena kita bicara term reksadana saham itu jangka panjang, tapi Bapak cairkan dalam waktu dekat. Kebetulan marketnya lagi anjlok, nah Bapak bisa mengalami kerugian di situ, Pak. Misal, Bapak beli salah satu produk di harga 1.000 reksadana saham, misalnya harga 1.000 lah, biar mudah hitungnya, Pak, karena saya matematikanya kurang. Bapak beli 100 juta di harga 1.000, berarti Bapak dapat unit 100.000 unit. Anytime Bapak cairkan, hak Bapak adalah 100.000 unit yang itu. Tapi harga 1.000 reksadana ini bisa naik bisa turun, Pak. Karena begitu launching 1.000, bisa naik nih jadi 1.100 misalnya dalam 1 tahun. Oh 1.100, oh bisa ya? Iya, berarti Bapak cairkan 100.000 unit Bapak itu, berarti 100.000 unit dikali harga 1.100 itu, Pak. Itu gambaran keuntungan Bapak. Tapi seandainya, oh udah harganya udah 1.100 nih, tapi misalnya 2 bulan kemudian, loh kok jadi 1.090 sih? Kenapa bisa turun? Nah, Bapak kalau misalnya ternyata Bapak butuhkan, cairkan di harga 1.090, maka Bapak pengalinya adalah 1.090. Kayak gitu, Pak. Jadi tingkat resikonya cuma di situ, Pak, di selisih harganya itu. Makanya biasanya kita bilang kalau ke nasabah, misalnya ternyata memang dibutuhkan atau perlu dicairkan, biasanya kita nyari harganya pas lagi naik, marketnya lagi positif. Market lagi positif, mungkin ketika penutupan harganya bisa jadi lebih tinggi. Tapi balik lagi, kalau memang term waktunya untuk jangka panjang, terus ternyata dalam jangka pendek minus, itu cuma karena panik, biasanya kita nggak sarankan, oh jangan Pak, jangan dicairkan sayang, karena kalau dengan mencairkan berarti Bapak merealisasikan kerugian. Sedangkan walaupun Bapak punya turunnya sampai berapapun, selama Bapak tidak cairkan, unit yang Bapak punya tetap 100.000 tadi. Itu yang hak Bapak sebagai nasabah, Bapak punya 100.000 unit. Kayak gitu. Tapi sama Pak, Bapak ngeliat nih, oh dari harga 1.000 saya pernah beli, by the way, uang pembeli maksimal ada yang dari harga 1.000 dan sekarang belum cairkan. Ada. Tapi kebetulan angkanya nggak besar. Dia waktu itu bilang, wah sayang banget saya cuma masukin 1 juta. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Sayang banget saya cuma masukin 1 juta. Tapi balik lagi Pak, di harga 1.000 ternyata one day di harga 2.000, Bapak nggak cairkan, Bapak pun juga nggak dapat untung. Kadang kan Bapak uangnya cuma ada di login, di akses login, Bapak uangnya ada di reksadana. Bapak juga ngerasain untung, karena dia masih bisa naik turun. Merealisasikan keuntungan di kita bisa dengan 2 cara. Mencairkan atau menggesernya ke produk lain. Misal, Bapak punya produk Maxima, beli di harga 1.000, terus harganya udah jadi 2.000, untuk merealisasikan keuntungan Bapak yang 100% itu Bapak harus geser produknya ke produk lain, ke panen dan liquid misalnya. Begitu digeser, Bapak membeli panen dan liquid seharga 200 juta. Kayak gitu, Pak. Karena Bapak udah realisasikan nih, oh saya punya uang 200 juta di produk Bapak, produk yang ini, ketika saya geser ke produk lain, saya merealisasikan, oh berarti saya membeli produk lain itu dengan harga 200 juta, bukan 100 juta lagi. Kayak gitu, Pak. Gambaran untuk merealisasikan keuntungan. Tapi balik lagi, sebaiknya jangan sampai Bapak merealisasikan kerugian. Yaitu di mana Bapak rencana jangka panjang, pemilihan produk agresif, tapi ternyata uangnya dibutuhkan dalam waktu dekat. Meskipun walaupun dalam waktu dekat ternyata memang butuh, boleh Pak, boleh. Maksudnya, ya udah deh, saya nggak apa-apa deh daripada saya mesti jual properti atau jual kendaraan, misalnya ada kebutuhan yang cukup urgent, ya saya boleh nggak cairin? Ya boleh-boleh aja Pak. Walaupun Bapak yang merealisasikan kerugian itu boleh. Kita nggak melarang, tapi balik lagi, sangat disayangkan kalau sampai harus rugi berinvestasi. Ya baiknya semua sesuai kebutuhan, semua sesuai dengan term waktunya aja. Ya gitu sih Pak. Ya, makasih. Wah, saya yang terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu. Bu Riana, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah,
Ya, Bu. Ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, Bapak Ibu, Tuhan berkati.